Perkenalkan, nama saya Francisca Jinam dengan nomor induk mahasiswa 8603900029. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Pontianak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial online mata kuliah filsafat. Oke, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hubungan timbal balik filsafat, ilmu, dan pendidikan. Video presentasi ini akan menguraikan secara sistematis dan analitis mengenai hubungan timbal balik yang erat antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pemahaman terhadap interaksi ini krusial untuk mengembangkan pendidikan yang kokoh secara fundamental dan relevan secara praktis. Oke, baik. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir kritis untuk mempertanyakan asumsi dasar, metode penelitian, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Dengan ontologi, filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan, seperti apa itu belajar atau peserta didik secara esensial. Epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan bersifat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, menuntun pada penggunaan metode ilmiah yang tepat dalam penelitian pendidikan. Sementara itu, aksiologi membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas. Tanpa pengawasan filsafat ilmu pendidikan berisiko kehilangan arah, terjebak dalam praktik yang tidak berdasar, atau bahkan mengabaikan. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan melalui proses pendidikan. Konsep-konsep abstrak filsafat ilmu menjadi konkret dan relevan ketika pendidikan berhasil membentuk individu yang kritis, efektif, dan memiliki integritas intelektual. Pengembangan filsafat ilmu sendiri, mereka akan menjadi generasi yang mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran filosofis baru, memperkaya diskursus filsafat ilmu. Pengalaman empiris dari praktis pendidikan juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru yang menantang dan mendorong filsafat ilmu untuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis yang tajam dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistematik? Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Misalnya, apakah data tentang prestasi belajar siswa sudah representatif dan diukur dengan metode yang tepat? Aksiologi membimbing kita dalam mengevaluasi
nilai-nilai. Kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Dengan pisau analisis ini kita dapat mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berlandaskan nilai. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandaskan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk, ontologi dan aksiologi. Misalnya, kebijakan kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan potensi individu dan kemandirian belajar, mencerminkan pandangan filosofis tentang hakikat peserta didik sebagai subjek aktif. Oke, kesimpulannya, dalam video ini menyimpulkan bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, melainkan pemandu fundamental bagi praktik pendidikan yang berkualitas dan bernilai. Oke, baik. Hanya ini video saya. Terima kasih.